Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akan membahas konsep dasar ekonomi yang dibawakan oleh dosen saya, yaitu Ibu Sridewi Lisnawati, SAG MSI. Kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos itu berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sedangkan ilmu, apa itu ilmu? Ilmu itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Kemudian kita akan melihat pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Smith mendefinisikan ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuan. Kemudian Sadana Sukirno dalam bukunya Mikroekonomi mendefinisikan ilmu ekonomi untuk menganalisis biaya, keuntungan, serta memperbaiki corak penggunaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian kita masuk pada penggolongan ilmu ekonomi. Penggolongan ilmu ekonomi itu ada 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Apa itu ekonomi deskriptif? Yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi wilayah atau pada negara pada waktu tertentu. Kemudian teori ekonomi. Teori ekonomi itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kita akan membahasnya nanti dan kita langsung masuk ke ekonomi terapan. Apa itu ekonomi terapan? Artinya, ekonomi itu yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Kemudian kita masuk pada pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ada 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu rumah tangga dalam pengambilan keputusan serta alokasi sumber daya. Contoh, seperti analisis dalam ekonomi mikro termasuk permintaan, tawaran, dan biaya produksi. Kemudian kita kepada ekonomi makro. Ekonomi makro itu fokus pada perekonomian secara keseluruhan, mencakup isu-isu seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena ekonomi besar dan merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Kemudian kita masuk pada cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi itu ada 8, yaitu ada ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, dan ilmu ekonomi sumber daya manusia. Yang terakhir, ilmu ekonomi syariah. Kita akan membahas yaitu ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter itu mempelajari uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, serta dampaknya terhadap perekonomian. Kemudian kita masuk pada ekonomi publik. Apa itu ekonomi publik? Ekonomi publik mempelajari kebijakan negara dalam perekonomian, seperti pajak, anggaran negara, dan regulasi. Kemudian kita masuk pada ekonomi industri. Dalam ekonomi industri ini mempelajari tentang industri, persaingan, dan struktur pasar. Kemudian ada juga yaitu ekonomi internasional. Jadi di ekonomi internasional ini mempelajari ekonomi antar negara seperti perdagangan, investasi, dan arus modal. Jadi dalam ilmu ekonomi regional kita akan mempelajari interaksi ekonomi antar wilayah atau proses perkembangan suatu wilayah. Kemudian kita masuk pada ilmu ekonomi sumber daya alam, di mana kita akan mempelajari manusia, di mana kita akan mempelajari keterampilan ketenaga kerja, di mana dalamnya itu seperti keterampilan, pendidikan, dan upah. Kemudian kita masuk pada ilmu ekonomi syariah, di mana kita akan mempelajari ilmu ekonomi yang dalamnya ada prinsip-prinsip Islam. Kemudian kita masuk pada masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu ada 2, menurut aliran klasik dan menurut aliran modern. Kita membahas dulu menurut aliran klasik. Jadi dalam aliran klasik ialah produksi. Apa itu produksi? Adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada distribusi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian ada konsumsi. Kegiatan ini manusia mengurangi nilai guna suatu produk, yaitu barang atau jasa.
Kemudian kita masuk pada masalah ekonomi menurut aliran modern. Jadi, pokok masalah ekonomi menurut aliran modern yaitu what apa, how bagaimana, dan for whom untuk siapa. What apa itu berarti barang atau jasa, apa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa. How bagaimana berarti membahas proses barang tersebut dibuat dan bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang ada di dalam produksi. Kemudian kita masuk pada metodologi ilmu ekonomi. Jadi, yaitu melakukan observasi dan memilih teori. Jadi, observasi dan teori juga memiliki hubungan dalam bidang ekonomi. Contoh, seorang ekonom yang tinggal di luar negara Indonesia mengalami kenaikan harga barang. Dengan cepat tergerak untuk mengadakan observasi terhadap fenomena tersebut. Ekonom tersebut bisa menggunakan teori inflasi. Kemudian, mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Jadi, metodologi selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang akan dianalisis. Harus tepat sehingga permasalahan dapat teridentifikasi dengan jelas. Kemudian, yaitu menggunakan asumsi dan model. Jadi, beberapa ekonom memikirkan teori menghimpun data, kemudian menganalisis data untuk membuktikan teori tersebut, untuk mengambil suatunya kesimpulan. Biasanya, para ekonom menggunakan metode asumsi model. Para ekonom tersebut membuat asumsi untuk menyederhanakan suatu problem yang rumit agar lebih mudah. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.